warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya? Sehat semua? Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Pak. Yang sebagai pemateri juga sehat ya. Insya Allah dalam top semua ya. Pak Ali sudah standby dari tadi. Oh, Mas. Iya. Luar biasa sekali. Pemateri kedua ya, Mbak Julpati. Belum masuk sepertinya. Oh, tapi nggak apa-apa. Sambil nunggu Ibu ya. Betul, ya. Baik. Kami ucapkan terima kasih yang telah bergabung pada acara ilmu ya. Episode yang ke-9, Research Sharing. Laboratorium riset data yang kali ini akan mengusung dua materi sekaligus dari peminatan data mining. Sebelumnya kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Anton ya, yang sudah hadir. Bapak Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Bapak Anton, di lengkapnya. Terus Rektor Universitas Nusa Mandiri, Ibu Profesor Dr. Senior Seriana. Yang kedua, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Nita Merlina, MKOM. Ketiga, Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Bapak Anton, maaf. Kepala Prodi Ilmu Komputer, Bapak Dr. Agus Subekti. Yang kelima, Sekretaris Prodi Ilmu Komputer, Ibu Eni Heni Hermaliani, MMM.com. Dan yang sebagai pemateri, Bapak Aldi Jakaria, yang sudah mendapat gelar MKOM, dan Ibu Zulfati Dinul Fatihah, MKOM. Dan seluruh peserta yang telah bergabung secara virtual yang kami banggakan, terima kasih atas kehadirannya. Kenalkan, saya Dedi Irawan selaku moderator yang akan memandu dalam acara Jumat Ilmu, Research Sharing dari awal hingga selesai. Sebelum memulai acara, perlu kami informasikan peraturan pada acara hari ini. Pertama, pada sesi presentasi narasumber, hanya pembicara yang dipersilakan berbicara. Yang kedua, peserta diharapkan mematikan mikrofon, namun tetap menyalakan video dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. 3, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemaparan materi. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan ya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Anton selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Yang ketiga, materi. Yang keempat, penutup. Baik, sebelum memulai acara, serta demi kelancaran jalannya acara kita pada hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur serta berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Anton MKOM. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Dedi Irawan. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak? Dengar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di kesempatan yang baik hari ini, sore yang
ya diguyur hujan ya kalau di kampus Margonda ini. Lah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa menghadiri kegiatan yang luar biasa. Ya, ini sudah ke sesi ke-9 ya dari program studi ilmu komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri. Eh, Kegiatan terkait dengan riset sharing ya, riset sharing, lab riset data mining. Yang saya hormati Ibu Rektor Profesor Dr. Dwiza Riana, SSIM MMkom, Rektor Universitas Nusa Mandiri. Yang saya hormati Ibu Nita Merlina, MKom, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Yang saya hormati Bapak Arif Hidayat, SSM Hum, Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik. Yang saya hormati Bapak Agus Subekti, Bapak Dr. Agus Subekti, Kaprodi Ilmu Komputer. Yang saya hormati Ibu Heni Hermaliani, MKom, MMkom, Sekprodi Ilmu Komputer. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di sini, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Jumat Ilmu, dan juga dua narasumber, kalau nggak salah tadi Bapak Aldi Zakaria, MKom, dan Ibu Julfati Dinul Fatiha, MKom. Ya, alhamdulillah di Jumat Ngelmu ya, Jumat Ngelmu hari ini dengan tema yang menarik, masih berkaitan dengan data mining. Ya, seperti kita ketahui, mungkin data mining adalah konsep yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi ya dan menggali potensi berharga dari data yang ada. Saya berharap melalui kegiatan ini mahasiswa program studi ilmu komputer ya S2 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri ini melakukan penelitian yang sangat menarik ya, dan berhasil menghasilkan penemuan yang berharga dalam bidang data mining. Ya, dalam dunia yang saat ini ya didominasi oleh informasi, data mining ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, dalam konteks penelitian ini, mahasiswa prodi ilmu komputer ini menggunakan ya, kalau yang sudah saya lihat, yang menggunakan berbagai teknik dan algoritma untuk menggali yang berharga ya dari data yang tersedia. Kemudian juga penelitiannya mencakup berbagai aspek ya, mulai dari analis prediktif hingga sampai dengan pengelompokan data dan pemodelan. Di kegiatan Jumat Ilmu hari ini kami berharap mahasiswa yang telah melakukan penelitian ini dapat memberikan atau membagikan hasil ya penelitian yang dilakukannya ya, terutama untuk dua narasumber ya, kepada peserta yang hadir hari ini. Jadi kami yakin ya hasil yang penelitian yang dilakukan ini mudah-mudahan ini memberikan manfaat atau wawasan baru ya. Kemudian juga memberikan inspirasi ya bagi kita semua dalam menjelajahi dunia data mining. Kemudian kami juga berharap bahwa penelitian ini dapat mendorong ya kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara para peserta yang hadir ya di hari ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih ya kepada dua narasumber, yaitu Bapak Aldi Zakaria, MKom, dan Ibu Julfati Dinul Fatiha, MKom, ya, serta semua pihak ya yang telah memberikan dukungan, bimbingan kepada mereka berdua sehingga berhasil melewati ya tahap-tahap proses penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian juga berkaitan dengan kegiatan hari ini, kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah berupaya untuk
menyelenggarakan kegiatan ini dan juga semua pihak yang hadir ya hari ini. Ya, saya lihat tadi di awal ada 12 tadi, alhamdulillah sekarang sudah sampai 18 ya yang hadir dan berpartisipasi ya. Ya, jadi kami berharap Bapak Ibu dapat nantinya menikmati ya presentasi penelitian dari Pak Aldi dan Ibu Julfati ya, dan mendapat inspirasi atau terinspirasi oleh temuan mereka ya di dalam bidang data mining. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada panitia ya yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, Ibu Eni dan tim. Sukses selalu buat Bapak Ibu semua yang hadir. Selamat mengikuti acara Jumat Ilmu. Semoga memberikan inspirasi buat penelitian-penelitian di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Anton atas sambutannya. Selanjutnya masuk ke acara utama, yaitu penyampaian materi Jumat Ngilmu Research Sharing episode yang ke-9, di mana hari ini akan ada 2 pembicara ya. Yang pertama, Bapak Aldi Jakaria MKOM, peminatan data mining, tema klasifikasi jenis burung menggunakan Likewise Deep CNN ya, Convolution Neural Network. Dan yang kedua, yaitu Ibu Zulfati Dinul Fatihah MKOM, peminatan data mining, tema Explainable Machine Learning untuk prediksi hasil pengobatan. Baik, materi yang akan kita diskusikan bersama pada acara hari ini merupakan hasil penelitian dari para presenter. Presenter Research Sharing merupakan mahasiswa dan alumni dari program Magister Program Studi Ilmu Komputer S2 Universitas Nusa Mandiri. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Aldi Jakaria MKOM dari Lab Riset, pemilihan materi 1 dengan tema klasifikasi jenis burung menggunakan Likewise Deep Learning CNN. Baik, kita sapa dulu. Selamat sore, Bapak Selamat Aldi. sore, Pak. Tes suaranya. Ya, kedengaran, Pak? Baik. Baik, boleh tahu Bapak, Ibu, Bapak angkatan berapa nih? Saya masuk 2020 bulan Agustus September kalau nggak salah. Pas pandemi. Lulusnya tahun 2022 Juli, sidangnya Juli. Pendaftarannya dari Juni. Wisudanya di November. Oke, baik. Berarti statusnya sudah lulus ya, Pak? Iya, Pak. Oke. Boleh tahu Pak, sekarang bekerja di mana? Saya kerjanya di perusahaan luar negeri, Pak. Basisnya di Afrika Selatan, di South Africa ya. Jadi kerjanya remote sebagai web developer. Oh, mantap. Ini nanti bisa sharing-sharing juga nih, bisa dapat pekerjaan di situ gimana nih caranya. Baik, Bapak boleh diceritakan nih penelitian ini dalam rangka tugas kuliah atau bagaimana ya? Dan mungkin sudah dipublish di jurnal atau konferensi? Ya, penelitian ini dari awalnya dulu dari tugas ya. Tugas Pak Agus kalau nggak salah. Terus dari tugas itu idenya saya kembangkan lalu menjadi tesis. Waktu itu pembimbingnya Pak Hilman. Terus dikembangkan akhirnya ketemunya waktu itu general sih, klasifikasi data general lalu dikembangkan menjadi lightweight. Jadi cari model-model yang
memiliki parameter kecil ya, jadinya membutuhkan komputasi lebih kecil, lalu dibandingkanlah beberapa model sehingga dipilih mana yang memiliki performa terbaik. Terus sekarang udah dipublish, tapi jadinya dipublish di Sinta 2 ya. Oke, baik. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja Pak ya, kami persilakan kepada Bapak Aldi untuk menyampaikan materinya. Pada beliau, kami persilakan. Nah, baik, saya coba share screen dulu ya. Ya, silakan Pak. Sudah muncul, Pak? Sudah Pak, sudah muncul. Silakan. Em, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu, Prodi Ilmu Komputer S2 Nusa Mandiri. Di sini saya coba melakukan sharing ya dari penelitian yang sudah saya lakukan mengenai data mining. Sebenarnya ini data mining tapi menggunakan datanya image. Judulnya adalah klasifikasi jenis burung menggunakan lightweight deep convolutional neural network. Ini pendahuluannya, latar belakang. Jadi ilmuwan lingkungan sering menggunakan burung untuk memahami ekosistem karena mereka peka terhadap perubahan lingkungan. Jadi burung itu adalah salah satu faktor pendukung di lingkungan. Jadinya banyak ada tidaknya suatu spesies burung itu menjadi indikator apakah suatu lingkungan itu sudah rusak atau tidak. Lalu kedua, jumlah ahli yang tersedia sangatlah terbatas. Dari sekian banyak spesies burung sangat banyak, jadi orang yang mengerti tentang klasifikasi spesiesnya itu sangat sedikit. Lalu dibutuhkan sistem untuk dapat mendeteksi otomatis jenis burung. Salah satunya adalah dengan identifikasi citra. Jadi dengan menggunakan gambar citra spesies burung bisa diklasifikasikan di burung tersebut kira-kira spesiesnya apa. Lalu deteksi citra burung sering dilakukan di lingkungan yang memiliki keterbatasan komputasi. Ini banyaknya data yang burung yang digunakan itu berada di tempat yang remote ya, sehingga kemungkinan komputasi yang dimiliki itu terbatas, sehingga dibutuhkan suatu model yang sangat efisien untuk bisa melakukan klasifikasi dengan benar. Nah, ini bertentangan dengan klasifikasi citra yang cenderung memiliki kebutuhan komputasi yang sangat tinggi. Lalu di sini di penelitian ini kami dilakukan pengujian model yang memiliki komputasi ringan. Nah, ini adalah pendahuluan dari literatur review-nya. Lalu ini ada kontribusi yang diberikan oleh penelitian ini, yaitu mengetahui performa model. Kami menggunakan 5 model, yaitu EfficientNet versi 2, MobileNet versi 2, dan NASNet Mobile. Apakah dapat melakukan klasifikasi dengan performa yang baik pada data citra 300 spesies burung. Lalu mendapatkan konfigurasi model yang memiliki kompleksitas yang kecil dan waktu latih yang sebentar pada citra 300 spesies burung. Kelima model ini adalah model yang memiliki parameter paling sedikit ya dibandingkan dengan model-model yang ada lainnya. Jadi itulah kenapa model ini digunakan pada penelitian ini. Ini ada tahapan metode penelitiannya. Pertama melakukan experimental setup, lalu ada pemilihan model,
pemilihan model ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tanpa transfer learning, lalu kedua itu menggunakan transfer learning tapi tanpa fine tuning, ketiga melakukan transfer learning dan fine tuning. Lalu ini diuji ke 5 model yang tersedia, lalu di terakhir dilakukan evaluasi model. Nah, ini adalah perbandingan dari parameter dari model-model yang digunakan di penelitian ini. Sudah MobileNet V2. Yang ini memiliki parameter yang sedikit ya dibandingkan dengan model lain. Ini hanya 4,3 juta. Sedangkan size-nya juga kecil dibandingkan model lain lebih banyak. Ini ada dataset yang digunakan. Ada 300 spesies burung. Data yang diambil berasal dari Kaggle ya. Dulu waktu saya melakukan penelitian ini, datanya ada 300 spesies atau 300 kelas target. Tapi saya lihat sekarang sudah bertambah ya. Sudah, kalau nggak salah sudah sampai 400. 5 citra spesies ini untuk data testingnya ya. Testingnya itu 5 citra per spesies. Kalau untuk data latihnya itu ada bervariasi, ada yang sekitar 120 sampai 200 per spesies. Total semuanya ada 47.000 data citra. Ukurannya adalah 224 dikali 224 pixel kali 3 RGB ya, jadi berwarna datanya. Formatnya adalah JPG. Ini adalah konfigurasinya menggunakan image data generator. Jadi dirubah dari angka 0 sampai 25 jadi dari 0 sampai 1, lalu lakukan zoom range, lalu horizontal flipnya true, class modenya menggunakan categorical, lalu saya juga menggunakan optimizer Adam, itu loss function-nya categorical cross entropy, epoch default-nya di 100, tapi saya menggunakan early stopping, yang dimonitor itu adalah akurasi, kalau itu selalu nilai deltanya itu 0,001, jadi kalau misalkan akurasinya tidak bertambah minimal 0,001 maka proses latihannya berhenti. Nah, ini untuk hasil yang pertama, ini adalah 5 model tanpa transfer learning. Input shape-nya di 112 karena keterbatasan komputasi juga ya. Jadi tidak full di 224 pixel, jadi ini ambil setengahnya 112. Untuk akurasinya paling bagus dari MobileNet. Nah, akurasi data latih lalu divalidasi akurasinya itu untuk ke data training. Durasi latih pelatihannya bervariasi, ada dari 2 jam 50 menit, 2 jam 49 menit, sampai ada yang 4 jam lebih ya, atau hampir 5 jam. Ini ada hasilnya, size-nya dari yang di model yang dihasilkan. Lalu kedua, ini adalah hasil dengan transfer learning tapi tanpa fine tuning, jadi semua layernya di freeze ya. Lalu di ini Nasnet Mobile dia menggunakan input set 224 karena dia tidak support yang transfer learning-nya tidak support 112 ya. Lalu di sini akurasinya mengalami peningkatan cukup jauh, lebih konsisten, berada di 97% atau 96%. Lalu durasi waktu trainingnya juga jauh berkurang karena ini sudah menggunakan predefined model dari ImageNet ya. Lalu hasil size-nya juga sebenarnya hasil size-nya tidak terlalu berbeda sih. Yang ketiga adalah dengan transfer learning, lalu dengan fine tuning, ini semua layernya di unfreeze ya, dilakukan pelatihan ulang. Di sini hasilnya kurang lebih sama seperti yang hasil sebelumnya, akurasinya cukup baik, validasi akurasinya juga cukup baik.
untuk durasi dan jumlah epochnya itu ini lebih sedikit ya, karena sudah melakukannya dengan fine tuning. Lalu hasil size-nya akan lebih besar ya. Lalu kesimpulannya, model yang memiliki ukuran kecil seperti EPCNet versi 2, MobileNet versi 2, dan NASNet Mobile mampu mengklasifikasikan 300 spesies burung dengan memiliki performa yang baik tanpa mengurangi performa dengan akurasi ke data validasi itu sekitar 95-97%. Konfigurasi model yang paling optimal adalah dengan MobileNet versi 2 yang membutuhkan waktu training paling kecil itu hanya 1 jam 12 menit. Sarannya ini pertama, mengkonfigurasi ulang model dengan memodifikasi beberapa layer. Jadi yang sudah dilakukan di penelitian ini hanya menggunakan layer yang sudah ada, lalu di-freeze ulang. Ada yang di-freeze, ada yang tidak di-freeze, lalu saya juga melakukan percobaan di-freeze hanya beberapa layer, misalkan 20, 40, 60, 80, 100, jadi variasinya. Lalu mungkin bisa menambahkan jumlah kelas target spesies ya. Sekarang sudah dari datasetnya ada 400 kelas target lebih. Ini adalah referensinya. Ya, terima kasih mungkin. Kembali ke Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Aldi Jakaria yang sudah memaparkan hasil dari sisnya ya. Baik teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau bisa langsung di kolom chat ya. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Silakan Bapak Ihud Hafiz ya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Kedengeran Pak? Kedengeran Pak? Kedengeran. Mau tanya ke Pak Aldi. Untuk yang lightweight ini kan pasti ringan ya Pak. Dalam penelitian ini dibandingin dengan ordinary deep learning dan lightweight deep learning-nya enggak? Maksudnya dari sisi size ketika menjalankan ordinary dengan lightweight ini kayak CPU, storage, memori gitu, Pak. Digunakan itu enggak ya? Ya, silakan Bapak Aldi langsung dijawab saja. Kalau di penelitian ini sendiri sih sebenarnya tidak dibandingkan ya Pak dengan yang yang memiliki size normal gitu. Tapi pada prosesnya pada saat eksperimen itu dilakukan sih Pak, tapi nggak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini itu fokusnya hanya ke lightweight, tapi memang pada saat awal-awal dilakukan juga pada model-model yang memiliki parameternya lebih besar. Tapi memang datanya tidak dimasukkan ke sini sih. Untuk yang size-nya itu Mas, itu size-nya size dari image apa size dari misalkan apakah durasi ketika machine learning atau deep learning dijalanin itu kan dimasukin ya Mas, yang tadi ya? Iya ya. Jadi yang dipilih itu berdasarkan kalau di websitenya saya lupa tuh. Keras atau di website TensorFlow itu ada beberapa model yang mereka support. Nah, yang dipilihnya itu 5 ini itu berdasarkan jumlah parameter. Ada berapa juta parameter yang digunakan pada model tersebut, lalu dipilih 5 yang paling rendah. Sama ini Pak Aldi, kan mengenai ordinary dan lightweight ini kan pasti ada perbedaan dari sisi parameter memasukkan dense kan, epoch ya.
eh, kan untuk supaya memori yang digunakan kecil ya, komputasi yang kecil, itu yang membedakannya di situ atau di mananya ya Pak? Dengan yang biasa gitu. Kayak kita kan tujuannya kan pengen lightweight ya, yang ringan untuk misalkan device yang secara komputasi rendah gitu. Ya, sebenarnya bedanya sih yang paling ngaruh tuh tadi ya, di input shape-nya ya. Input shape dari image-nya. Normalnya kan 224 kali 224 pixel. Nah, itu saya perkecil jadi 112. Jadinya lebih cepat proses training-nya dan hasilnya juga sama-sama masih bagus. Tapi memang pada saat Mempengaruhi akurasi ya Pak ketika dikecilin ya Pak? biasanya membutuhkan epoch yang lebih banyak karena dia menggunakan image yang lebih kecil dimensinya ya. Tapi yang sudah saya lakukan di dataset ini itu perbedaannya tidak terlalu signifikan. Malah kalau 224 tuh ada kemungkinan resource CPU-nya itu tidak cukup ya. Oke Pak. Untuk yang udah publish di jurnalnya bisa di-share ya Pak? Bisa. Kebetulan saya juga lagi melakukan penelitian untuk tesis yang mengenai lightweight, cuma saya di sisi network ya Pak. Makasih Pak Iya atas Pak, jawabannya. sama-sama. Makasih untuk Pak Admin. Oke, baik. Ini sudah tuntas ya, Pak Ihud ya, tanyaannya ya. Udah puas dengan jawabannya ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Oh, ada di kolom chat ya. Dari Pak Arianto Adinugroho. Pak Aldi izin tanya, perjalanan menemukan novelty-nya kira-kira seperti apa ya? Perlu berapa lama untuk mendapatkan novelty-nya? Ya, silakan langsung dijawab, Pak Aldi. Jadi prosesnya itu pada saat bimbingan itu kita mempropos ide itu kira-kira ingin penelitiannya di bidang apa, menggunakan dataset apa, lalu diberikan hint-hint oleh Pak Hilman waktu itu pembimbingnya, kira-kira ini bisa dibawa kemana, kira-kira ini bisa diambil novelty-nya dari segi mana. Tapi kita harus melakukan dulu eksperimennya itu diulang-ulang terus gitu, terus dicoba variasinya sebanyak mungkin, lalu baru habis itu kita bisa ambil kesimpulan apakah yang sudah kita lakukan eksperimennya itu bisa diangkat sebagai novelty. Nah, waktu itu prosesnya cukup lama ya, kalau saya bilang dari awal bimbingan sampai mulai ketemu novelty itu kalau nggak salah itu eksperimennya itu kurang lebih sebagian besar ya, kalau nggak hampir 4 bulan, 3 bulan itu untuk novelty, penulisannya itu hanya paling 2-3 minggu gitu, penulisan untuk tesisnya. Jadi kalau novelty-nya sudah ketemu, apa yang mau diangkat atau alur cerita dari penelitiannya sudah ketemu, baru mulai menulis. Kalau saya waktu itu seperti itu sih. Oke, baik. Dari Pak Arianto, apakah sudah puas dengan jawabannya? Atau ada yang disanggah kembali? Siap, terima kasih Pak Aldi. Salam kenal Pak. Izin bertanya kedua ya mungkin ya, usulan. Itu kalau misalnya lakukan eksperimen itu lapornya ke pembimbing biasanya rentang waktu berapa lama ya, dan kira-kira referensi apa saja yang Pak Aldi gunakan agar dalam waktu 3-4 bulan itu bisa tercapai ya. Kan itu kali. Kalau sudah bimbingan nanti biasanya kalau sama dosen bimbing itu ada Zoom atau report mingguan gitu. Biasanya sih setiap seminggu sekali atau mungkin paling lambat 2 minggu sekali gitu udah ditanya tuh, minggu kemarin itu
apa yang sudah dilakukan, terus ada kendala tidak, lalu apa yang berhasil digali dari hasil penelitiannya, gitu-gitu sih. Biasanya nanti ada jadwalnya sendiri sih dari dosen pembimbing untuk kita ada Zoom mingguan seperti itu. Kalau referensinya sih sebenarnya referensinya kebanyakan dari yang udah di mata kuliah ya. Jadi di mata kuliah kan sudah ada belajar advanced machine learning, lalu advanced image processing juga. Jadi sedikit-sedikit pintunya udah tahu gitu. Nah, baru habis itu explore sendiri di internet, di googling, lalu ya dicoba-coba sendiri sih. Pasti banyak gagalnya, banyak errornya gitu. Pasti. Tapi kalau ditekunin sih harusnya sih bisa ya. Apalagi waktunya lumayan panjang, 3-4 bulan. Tapi mungkin kalau yang sudah bekerja ya, waktu itu saya juga bekerja, jadi harus pintar-pintar membagi waktunya sih. Kalau saya sih biasanya untuk coba eksperimen itu malam kalau udah mau tidur gitu. Terus karena ini kan machine learning-nya juga membutuhkan waktu yang banyak ya untuk proses learning-nya, biasa saya tinggal tidur, paginya baru dicek, wah hasilnya seperti ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Ari ya yang udah memberikan pertanyaannya. Sudah cukup puas ya Pak Ari ya? Kalau belum nanti bisa di luar ini ya. Baik, satu pertanyaan lagi untuk Bapak Aldi nih. Ada di kolom chat kembali. Dari Pak Marianto ya. Pak Aldi, pada penelitian Bapak, apakah bisa mendeteksi beberapa jenis burung sekaligus dalam sebuah gambar? Silakan Pak. Pada penelitian ini nggak ada ya. Jadi pada image testnya itu cuma satu spesies per citranya. Jadi tidak beberapa jenis burung sekaligus. Oke, berarti di satu gambar satu burung gitu Pak ya? Ya Pak. Itu. Baik. Bagaimana Pak Marianto? Apakah sudah cukup puas atau ada sanggahan kembali? Silakan raise hand atau langsung open mic. Pak Toto? Ya Pak, cukup Pak. Ini buat pertimbangan. Misalnya buat pengembangan, misalnya teman-teman pengen multi kelas atau multi label, mungkin pengembangan dari penelitian Bapak Aldi kali ya. Terima kasih Pak Aldi materinya. Oke, baik. Terima kasih ke Pak Toto yang udah berikan pertanyaannya. Untuk sesi pertama, alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih kepada presenter Pak Aldi Jakari MKOM yang sudah memaparkan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk presenter yang kedua, Ibu Zulfati sudah hadir ya? Sudah hadir. Oh baik, berarti kita bisa masuk ke materi kedua ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ali yang telah mempresentasikan. Semoga ini bisa menambah bagi kita semua. Sama-sama, terima kasih Bapak. Baik, materi selanjutnya yang tidak kalah menarik akan disampaikan oleh Ibu Zulfati ya, Zulfati. Kita nggak ngobrol dulu kayak tadi Pak Aldi. Ngobrol Pak Aldi, Pak Dedi. Intermezzo. Oh, mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Terserah. Ya, santai Bu, santai, nanti ada. Oke, berarti langsung aja ya. Biar nggak tegang. Ya sudah. Baik, Ibu Zulfati, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Pak Dedi, gimana kabarnya?
Alhamdulillah luar biasa. Oke, boleh tahu nggak nih, Ibu Zulfati, angkatan berapa? Kayaknya kita pernah sekelas ya, Pak ya? Ya kan ya? Angkatan 2022 Maret kalau nggak salah. Iya, iya, saya cut setahun, Bu. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting lulus. Iya, insya Allah. Sekarang saya lagi berusaha untuk lulus nih. Tegang-tegang. Semangat, Pak. Semangat, Pak Dedi. Siap. Pak Dedi, semangat. Lagi nyusun Pak Dedi. Biasa, Bu. Waduh. Ya, semoga dimudahkan ya, Pak. Amin. Nanti Nah. dibantu oleh Bu Zulfati. Woi, boleh nih. Dibantu doa. Jangan doa doang dong. Oh. Boleh? Tanya-tanya boleh. Oke, Bu Zulfati nih. Sekarang Iya. Ibu kerja di mana, Ibu? Di klinik akupuntur masih sama. Oh, klinik akupuntur. Itu job desk-nya ngapain aja, Bu? Serabutan sih, apa aja dikerjain. Kali buat promosi-promosi nih ke kita nih. Kalau ada yang pegal-pegal kan gitu, apa gitu. Biasanya sih ini sih lebih ke penyakit, mungkin kayak stroke, kayak gitu-gitu, syaraf kejepit gitu. Berarti lebih ke penyakit, Bu, ya, yang sakit. Insya Allah datang ke sana sembuh gitu, Bu, ya. Dengan izin Allah, ini kita cuma ikhtiar aja dulu kan. Siap. Insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu nih. Ayo, siap. Langsung aja saya berikan waktunya kepada Ibu Zulfati untuk memaparkan hasil tesis, Bu, ya. Semoga ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua. Dan juga kepada para peserta yang ingin bertanya atau sekedar memberikan masukan, bisa langsung aja raise hand atau bertanya di kolom chat. Silakan, Ibu Zulfati. Ya, terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Izin Bapak Ibu share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat ya hari ini. Perkenalkan, nama saya Zulfati Dinul Fatihah. Kali ini saya akan sharing tentang hasil penelitian saya saat tesis, yaitu explainable machine learning untuk prediksi hasil pengobatan alternatif. Ya. Motivasinya saya mengambil penelitian ini adalah saya lihat penelitian tentang pengobatan alternatif masih tergolong sedikit dan hasil penelitiannya signifikan, namun tidak pada semua pasien, jadi mungkin butuh penelitian lebih lanjut. Kemudian untuk pendekatan machine learning-nya itu bisa menghasilkan alat bantu prediksi prognosis pasien, nanti bisa digunakan oleh terapis ataupun nanti bisa digunakan oleh petugas kliniknya, seperti itu. Untuk tujuan penelitiannya, jadi saya membuat model prediksi pada pengolahan data pengobatan alternatif, kemudian menjelaskan bagaimana model bekerja untuk menghasilkan nilai prediksi, serta nantinya akan dibangun aplikasi sederhana aja sih untuk memprediksi hasil dari pengobatan alternatif yang akan dilakukan pasien. Untuk kontribusi penelitiannya sendiri,
Karena saya menggunakan dataset internal, jadi datasetnya lumayan kebaruan juga. Jadi kemarin nyari dataset tentang pengobatan alternatif ataupun akupuntur itu jarang ada yang publish, akhirnya saya ngumpulin data sendiri. Kemudian untuk modelnya saya pakai XGB karena beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang memakai model ini, dan explainable machine learning-nya juga belum ada yang menggunakan pada pengolahan data pengobatan alternatif. Oke, untuk tinjauan penelitiannya ini singkat aja, ada 3 paper. Ini paper untuk mengukur efektivitas pada pasien depresi, dia pakai model supervektor. Ini untuk efektivitas akupuntur untuk penyakit migrain, sama pakai supervektor juga, dan ini lebih ke explainable-nya, tapi ini pakai data medis, dia pakai nilai Sharpe. Dan modelnya CNN dan DNN dan XGBoost. Untuk tahapan penelitiannya, yang pertama pasti mengumpulkan dataset. Jadi saya dapat 1040 instan, kemudian di processing datanya, di selection dan di engineering atau rekayasa. Kemudian setelah datanya rapi, diolah dengan model klasifikasi dan dipilih model terbaiknya. Setelah itu dilakukan analisa kontribusi feature terhadap prediksi model. Untuk datasetnya sendiri yang saya pilih itu ada usia, jenis penyakit, riwayat penyakit, kemudian berapa lama penyakit udah diderita, kemudian jumlah terapinya, jarak terapinya, dan lain sebagainya. Dan untuk terapinya sendiri, batasannya ada terapi akupuntur, bekam, dan terapi herbal. Kemudian untuk yang dihapus ada kondisi emosi pasien, kondisi nadi, dan kondisi fisik. Ini dihapus karena dia datanya banyak yang kosong, sekitar 70-80% kosong, seperti itu. Dan rekayasa feature-nya saya lakukan di atribut disease, jarak terapi, dan duration of illness. Setelah data rapi, karena memang kan datanya dikumpulkan secara manual, setelah itu saya melakukan eksperimen ke berbagai model klasifikasi machine learning. Dan ini hasil finalnya, ada model decision tree, KNN, Naive Bayes, supervector, random forest, dan XGBoost classifier. Dan ternyata setelah dilakukan beberapa eksperimen, yang terbaik adalah XGBoost classifier. Dengan nilai akurasinya 94,7%. Nah, setelah itu saya melakukan explainable terhadap model prediksi yang terbaik tadi, yaitu XGBoost. Sebenarnya apa sih explainable itu? Explainable itu adalah penjelasan ya, penjelasan terhadap beberapa model yang sifatnya tidak transparannya rendah, seperti XGBoost tadi. Kenapa? Karena model machine learning itu ada yang memiliki perhitungan rumit untuk menghasilkan suatu output, semisal tadi XGBoost. Jadi dengan explainable ini, model bisa lebih dipahami dan dapat dipercaya dalam menghasilkan sebuah nilai, gitu. Terutama dalam bidang kesehatan yang umumnya memiliki hubungan yang tidak tentu antar feature dengan hasil keluarannya. Jadi explainable itu fungsinya untuk itu. Untuk tools explainable-nya sendiri ada banyak, tapi yang populer ini adalah shape value atau nilai Sharpe. Ini kerjanya gimana? Kerjanya menjelaskan kontribusi dari masing-masing feature pada prediksi model. Jadi konsepnya itu seperti pemain dalam suatu permainan, di mana pemainnya itu adalah feature, dan gamenya itu adalah model, gitu. Jadi nanti dihitung setiap kontribusi setiap feature pada model prediksi. Dan nilai Sharpe ini dia menampilkan hubungan atribut beserta arahnya terhadap nilai prediksi model. Ini suatu kelebihan dari nilai Sharpe, gitu. Kemudian visualisasi dari nilai Sharpe sendiri ada 2 cara, yaitu dengan global dan lokal. Untuk globalnya sendiri, ini contoh dari globalnya yaitu memakai B-swarm plot. Bisa dilihat di sini semua kontribusi feature terhadap prediksi model bisa dilihat, dan ini secara globalnya bisa dilihat dari salah satu contohnya mungkin ini ya, jumlah terapi. Nah, jika lihat di jumlah terapinya ini sedikit, dia akan mendorong prognosis belum membaik karena di sini nilai Sharpe-nya itu ke arah negatif. Kemudian kalau misalnya dia jumlah terapinya lebih banyak, dia mendorong prognosis membaik karena ke arah positif.
Nah, untuk proses untuk visualisasi lokalnya itu bisa dilakukan dengan force plot dari nilai Sharp tadi. Jadi dia ini menjelaskan kontribusi setiap feature pada satu individual gitu, tanpa melihat case yang lain. Dan dia ini lebih detail ya dibanding yang global tadi. Kita lihat case yang pertama yang di atas ini menunjukkan nilainya 5 dan plus. Artinya kalau di kasus saya, karena saya itu binary output, jadi prognosisnya membaik atau belum membaik. Jadi kalau misalnya dia positif, dia prognosisnya membaik. Nah, keadaan bagaimana yang bisa membuat pasien itu membaik, itu dia ambil jumlah terapinya 9 kali, kemudian lama penyakitnya belum terlalu lama, sekitar 2 bulan, walaupun usianya 47 tahun, tapi ada kemungkinan prognosisnya ya perkembangannya membaik gitu. Seperti itu ya. Nah, setelah dilakukan analisa, ternyata memang atribut yang paling berpengaruh adalah jumlah terapi. Kemudian dilihat dari grafiknya ini, ternyata yang kurang dari 3 kali itu cenderung proses prognosisnya lebih lambat dibanding yang melakukan terapi lebih dari 3 kali, dia prognosisnya cenderung membaik. Nah, untuk membuktikan apakah benar sih jumlah terapi ini adalah paling berpengaruh, saya melakukan eksperimen lagi. Gimana kalau misalnya modelnya saya hilangin atribut jumlah terapinya, ternyata performance-nya langsung turun ketika tidak ada jumlah terapi ini gitu. Artinya memang kontribusi atribut ini yang sangat atribut jumlah terapi ini yang sangat berpengaruh pada model prediksi. Model prediksinya tadi adalah XGBoost. Ya, untuk kontribusi pengobatan alternatifnya sendiri bisa ditemukan dari analisa tadi, itu adalah ternyata baik akupuntur, bekam, dan herbal itu mendorong nilai prediksi model ke arah positif. Dan prognosis membaik pada pasien yang melakukan terapi bekam lebih banyak dibandingkan terapi akupuntur. Dan yang melakukan terapi akupuntur prognosisnya lebih banyak dibandingkan yang ambil terapi herbal. Seperti itu. Jadi bisa ada input informasinya. Nah, ini hasil penelitiannya tadi ya. XGBoost itu model terbaik dalam data pengobatan alternatif yang saya olah. Nilainya tadi 94,7, kemudian dilakukan expandable menggunakan nilai Sharp, itu ada ditemukan beberapa informasi, yaitu atribut yang paling berpengaruh adalah jumlah terapi, duration of illness, lama penyakit diderita, jenis penyakit, jarak terapi. Dan kemudian ada atribut berkontribusi secara signifikan tapi nggak terlalu berpengaruh kayak yang atas. Itu ada usia, ada pekerjaan, dan ada gender. Dan ada lagi, ternyata ada atribut yang sangat tidak berpengaruh, yaitu ada hipertensi, riwayat penyakit, dan keluhan tambahan. Nah, karena ini tidak berpengaruh, saya percobaan lagi kemarin, coba atribut ini saya hapus, ternyata nggak berpengaruh sama sekali terhadap performance model. Akhirnya untuk deployment, saya deploy juga, jadi saya hapus 3 atribut itu, saya pilih atribut yang berpengaruh saja. Jadi ini implementasi model XGB-nya, jadi dibuat antarmukanya sesuai jumlah atribut yang berpengaruh. Nah, misalnya skenario-nya misalnya ada pasien datang baru, kemudian dia estimasinya melakukan jumlah terapinya 10 kali misalnya, kemudian dia ada gangguan peredaran darah, dan lama penyakitnya itu udah 2 bulan, kemudian dia pilih jarak terapinya itu sekitar seminggu 2 kali misalnya, kemudian ini ada wanita, dan kita input usianya, misalnya usianya 45 tahun, dan dia ngambil akupuntur, tapi tidak ngambil bekam, dan dia ngambil pasien ini ambil herbal, dan diinput pekerjaannya apa, misalnya ibu rumah tangga, kemudian ada itu tidak ada periksa hasilnya, dan hasilnya prediksinya akan membaik seperti itu. Jadi ini lebih ke alat bantu pasien dalam prediksi efektivitas dari pengobatan alternatifnya itu sendiri. Ya, seperti itu deployment-nya. Kemudian untuk penelitian lebih lanjut,
tadi bisa menggunakan dataset yang lebih banyak dan beragam karena ada beberapa yang sudah di cleaning, cuman kayaknya itu penting. Kemudian dapat melakukan penelitian pada terapi alternatif secara spesifik. Mungkin bisa akupuntur aja yang diprediksi atau bukannya aja gitu. Jadi lebih spesifik dalam melakukan penelitiannya. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menemukan pola tersembunyi yang dapat bermanfaat bagi bidang kesehatan, khususnya ilmu pengobatan alternatif seperti pengobatan tradisional Cina, itu akupuntur dan herbal. Ya, segitu aja sharing dari saya, kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Surpati atas pemaparannya ya, sharing-sharingnya. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, atau kalau malu-malu bisa langsung kolom chat aja ya. Nah, tadi stop sharing. Mohon maaf kalau ini. Ya, penelitian saya nggak kayak yang lain sih. Oh, bagus kok ini, Bu. Oh, Jadi pakai dataset internal kan? kenal, ya. Iya. Mungkin kalau belum ada yang bertanya, coba saya tanya, Bu. Boleh. Silakan, Mbak, Sebenarnya silakan. kalau untuk dataset internal itu kesulitannya apa sih, Bu? Pasti di pengumpulannya, karena kan datanya kan berupa file dokumen gitu ya. Jadi kita analisa yang mana nih yang bisa buat atribut. Jadi dia bentuknya kan rekam medis biasa, tulis tangan dari seorang sinsei gitu kan. Dan belum tentu tulisannya itu bisa kebaca, jadi harus dianalisa dulu, terus habis itu di input satu-satu. Pengumpulan datanya juga nggak cuman sebulan 2 bulan sih, kayak beberapa bulan, soalnya butuh waktu juga buat input data itu, karena tadi datanya manual bukannya data publish. Berarti Ya. untuk pengumpulan datanya bisa 2 bulan, 3 bulan gitu ya? Lebih sih kayaknya. Saya ngerjain ini tuh pas semester berapa ya? Iya, mungkin 3 bulan, 4 bulan. Semester 3 akhir udah mulai lihat-lihat, karena ada beberapa yang datanya nggak lengkap, datanya hilang. Biasa kalau misalnya kalau masih dokumen kan gitu permasalahannya. Berarti kesulitan juga salah satunya data missing value, Bu ya? Data nggak Iya, lengkap. iya, data missing value. Oke, baik. Menarik. Ya, silakan untuk teman-teman yang ingin mengambil tesis judul yang hampir mirip gitu ya, bisa langsung ditanyakan saja. Mungkin judul tesisnya pengobatan alternatif yang lain gitu ya, kayak apa, herbal atau apa gitu, bisa jadi. Gitu. Jo. Iya Ibu, gimana Bu? Ya. Untuk publikasinya bagaimana Mbak Jo? Saya lihat kemarin ada di draft untuk IC3 ya, lolos enggak? Kemarin dikasih tahu di emailnya, alhamdulillah accepted Bu. Oh gitu. Masih proses revisi ya? Proses revisi, betul. Nanti ada presentasi ya Bu kalau nggak salah. Oh iya, kalau udah menyelesaikan revisi, kemudian diupload lagi di EDAS, yaitu siap-siap untuk presentasi nanti. Seperti itu. Presentasi pakai bahasa Inggris, Bu ya? Iya. Oh iya, pakai bahasa Inggris. Ibu sama seperti. Untuk presentasinya dia dia internasional seminar. Oh, iya Bu, itu yang paling. Iya, jadi disiapkan nanti yang bahasa Inggrisnya, papernya untuk PPT presentasinya ya. Biasanya suka ada gladi kotornya sih kalau dari panitia-panitia ya, untuk acuan ininya, persiapan
jelang nanti pada saat hari hanya begitu. Dites dulu biasanya ya. Dites. Jadi kalau udah kita kan nanti harus upload tuh data PPT-nya atau rekamannya itu harus upload. Biasanya seperti itu. Gladi kotornya dengan kampus atau gimana, Bu? Ya, nanti ada panitianya dari kampus biasanya. Seperti itu. Jadi PPT-nya disiapkan dalam bahasa Inggris. Begitu. Berarti nanti luaran PEPL ini itu ya masuk ke ICITRI ya. Insya Tapi Allah kan masih dalam proses kan, tanda petik karena harus menyelesaikan revisinya minor apa mayor? minor Ya? mayor maksudnya apa ya, Bu? Masuk. Nah, ada yang revisi secara besar-besaran gitu apanya gitu. Kalau minor mungkin ya tidak terlalu banyak ya, mungkin dari sisi apa gitu, teknis aja atau apa. Minor kayaknya, Bu. Ya, ya udah disiapkan aja. Jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat nanti malah reject kan, jadi jatuhnya. Jadi ini belum akhir, Bu. Nggak tahu deh di panitianya bagaimana. Biasanya sih begitu. Nah, biasanya kalau udah revisi harus diupload lagi ke EDAS. Iya. Dan harus menyelesaikan apa rangkaian-rangkaian lainnya gitu. Tadi misalnya ada waktu untuk apa upload rekaman, upload kalau PPT sih mungkin enggak ya dulu sih. Atau mungkin sekarang biasanya mau rekaman atau sifatnya langsung gitu. Enggak. Kalau zaman saya pernah ada itu rekaman malah. Begitunya melihat sih. Diputar satu. Seperti itu. Ya, Bu. Doain aja, Bu. Semoga dimudahkan. Sudah direvisi kan? Bagus, Bu. Sudah direvisi kan? Iya, proses, Bu. Kemarin udah bilang ke Pak proses juga, iya. Iya. Iya, karena kan kemarin yang belum kan saya arahkan ke Citri ya, yang walaupun nanti membayar dulu, tapi kan nanti akan ada feedbacknya ya kalau yang keterima gitu. Jadi nanti cashback balik gitu ya setelah selesai acara ya kan. Gitu. Jadi dana dulu dibayar, tapi setelah selesai nanti cashback. Berapa Bu bayar? Berapa kalau nggak salah? 1,5 ya kalau nggak salah ya. Tapi kan nanti akan di cashback setelah acara selesai kalau yang diterima. Yang udah masuk. Berarti bukan di depan ya, Bu? Bukan di depan. Jadi alurnya biasanya seperti itu dulu karena kan untuk laporan keuangannya ya jelas. Dan kita ada laporan keuangannya ke pihak IEEE-nya kan, yang dari Jakarta atau dari Indonesia ataupun dari yang dari luarnya begitu. Prosedurnya rata-rata seperti itu sih. Jadi bayar dulu baru nanti cashback setelah selesai acara. Begitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Semoga dikejar ya. Jadi nanti hasil publikasinya ada dari ini. Sayang kalau nggak ada, punya Pak Aldi itu udah lumayan kan Sinta 2. Walaupun nggak target ke internasional jurnal ya yang Q atau yang apa. Iya Bu. Ya, silakan mungkin yang lain ya, ada sepertinya di chat ada ya. Terima kasih Bu. Tanyaan. Ya. Oke, terima kasih Bu Eni atas informasinya. Baik, Bu Zulfa sebenarnya ada yang ingin nanya nih terkait datasetnya. Boleh nggak nih Bu untuk dikembangkan gitu. Jadi datasetnya di publik. Gitu. Insya Allah sih ada rencana sih di publik. Karena kan datasetnya sih sebenarnya nggak yang privasi. Maksudnya nggak ada nama, nggak ada alamat gitu sih. Cuman nanti mungkin untuk konfirmasi lagi saya tanya ownernya dulu ya. Tapi kayak ada rencana pengen dipublish datanya. Oke. Baik. Bagaimana Pak Fuad ya? Apakah ada perlu sanggahan lagi atau pertanyaan lagi? Sudah cukup puas, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada yang lain, masih ada waktu Ibu ya? Untuk tanya jawab.
Masih ada. Oke, silakan. Kayaknya lagi di jalan ya Pak ya. Jalan pulang kantor. Siap, Bu? Enggak, mungkin lagi pada di jalan kantor, pulang kantor Oh iya. jam segini. Menyimaknya kurang terlalu serius gitu ya. Jadi Sambil di bingung. jalan. Ya, bisa dikembangkan mungkin nanti penelitiannya Mbak Zulfati ya oleh teman-teman nih yang masih ada di semester 2 ya, atau mungkin semester 1 ya, beberapa kan ada yang mengikuti itu ya, sebagai gambaran. Nah, tadi juga yang punya Pak Aldi ya, yang katanya ada pertanyaan Pak siapa tadi, Pak Marianto ya. Iya, pengembangannya mungkin bisa juga gitu. Bu Zul mungkin izin bertanya, Bu Zul, kalau nggak ada yang bertanya. Oh ya, silakan Pak. Iya, memang benar Bu, saya lagi di jalan, mungkin teman-teman saya juga lagi nyetir ini. Mungkin saya kurang menyimak. Ada beberapa yang ingin saya pertanyakan, tapi mungkin yang paling utama itu kalau saya tidak salah menangkap tadi justru ini ya, apa namanya, tekanan darah tadi ya, kalau tidak salah yang justru tidak penting ya, atau jumlah frekuensi kunjungannya kalau tidak salah. Saya lupa ini ya. Tapi kalau tidak salah tadi sekira saya tangkap tekanan darah ya Bu ya. Iya, makanya jadi memang karena kan datanya sebenarnya ada banyak, ada 15.000. Nah, saya cuma baru berhasil ngumpulin 1.000 data. Kayaknya sih datanya kurang banyak. Karena saya juga curiga, harusnya kan hipertensi berpengaruh ya, karena kan hipertensi itu termasuk cikal bakal dari penyakit bahaya. Jadi ya makanya tadi harus ada penelitian lebih banyak untuk future work-nya, penelitian selanjutnya gitu. Oh, tapi bisa jadi karena ini kali ya Bu ya, pengumpulan sampelnya yang 1.000 itu, jadi tekanan darahnya belum dikit gitu. Penting lah gitu ya kurang lebih ya. Iya, iya. Kalau boleh tahu Bu, tekanan darahnya bentuknya yes no, maksud saya darah tinggi atau bukan, atau rentang ini ya, rentang batas bawah batas atas gitu ya Bu ya? Yes no. Oh, jadi dia apakah memiliki tekanan darah tinggi atau enggak gitu ya Bu ya? Iya, betul. Boleh tanya sedikit nggak Bu, bagaimana cara menentukan dia memiliki tekanan darah tinggi atau tidak Bu? Ada recordnya. Jadi di rekam medis dia ada tekanan darah gitu ditulis. Darah tinggi. Ada tekanan darah tinggi, ada tekanan darah tinggi gitu. Oh, begitu. Iya. Kebetulan saya juga kan baru ya Bu ya, berkuliah di Indonesia Mandiri dan belum punya ide juga mau ngambil spesialisasinya ke machine learning atau ke image processing atau information retrieval. Boleh cerita dikit nggak sih Bu, detail sedikit aja mengenai kita melatih modelnya itu bagaimana, kemudian kan biasanya ada data latih gitu-gitu, kemudian ada evaluasi lagi gitu. Mungkin sedikit Bu ya, karena saya tadi sambil nyetir mungkin kurang bisa menyimak. Mungkin bisa diulang sedikit metode pelatihannya bagaimana Bu? Ya dari saya sementara itu dulu Bu, makasih banyak Bu. Ya, terima kasih kembali. Saya izin jawab. Kalau untuk eksperimennya, sebenarnya saya lama juga ngelakuin eksperimennya karena kan nyari kebaruannya sih. Jadi kita eksperimen itu enggak cuma sekali atau sebulan 2 bulan, benar-benar dari awal sampai akhir eksperimen. Awalnya pakai data yang ada dulu, pakai beberapa model klasifikasi, terus abis itu setelah dilihat, oh ternyata model klasifikasinya yang cocok untuk data tabular ini yang ini, abis itu parameternya juga kita otak-atik lagi. Pokoknya eksperimen terus, akhirnya dapat yang model terbaik yang XGBoost itu. Nah, XGBoost juga waktu itu saya sempat ubah-ubah sih parameternya, ada enggak yang lebih bagus lagi. Ngodingnya sih yang lama, error terus kita solve lagi kayak gitu, terus baru dapat hasil terbaiknya dari model itu gitu. Di situnya sih yang lebih lebih lama prosesnya, dan
dengan kita melakukan eksperimen kita bisa bisa menemukan kebaruan gitu. Misalnya kita dari penelitian sebelumnya udah ada yang melakukan ini misalnya, tapi nanti tiba-tiba pas kita ubah-ubah parameternya, oh akurasinya lebih tinggi, ini lebih tinggi, itu bisa jadi kebaruan juga. Sebenarnya eksperimen penting, tapi ya itu kita eksperimennya dadakan, nggak dari kemarin-kemarin, dari pas semester 3 atau jadi kan abis semester 3 kita udah misalnya habis UAS capek gitu, terus kita nggak lakuin eksperimen, nah itu sih. Jadi tantangannya di situ karena kita juga eksperimennya bener-bener dari awal sampai akhir gitu. Kayak gitu pengalamannya. Mungkin sedikit di luar konteks ya Bu ya. Ibu mau mulai mencari ide atau mau mulai eksperimen ya Bu ya. Dimulai eksperimennya itu sejak semester 3 awal atau semester 3 atau masuk semester 4 Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, tools yang digunakan itu apa ya Bu ya? Ya itu aja Bu. Terima kasih Bu. Ya. Kalau waktu itu sih awalnya sama kayak Pak Ali tadi, tugas dari Pak Agus bikin apa ya? Kalau nggak salah research metodologi. Nah, habis itu dari situ dari awal semester 3 udah mulai eksperimen sampai semester 4 sampai sebelum sidang juga masih ngotak-atik coding aja. Ngotak-atik coding nggak sih sampai sebelum dinyatakan, sampai pokoknya udah keluar tanggal sidang itu kita fokus ke PPT sih. Nah itu sih dari awal semester 3 kayaknya kalau nggak salah, dari situ. Terus untuk toolsnya saya pakai Google Colab, soalnya kalau pakai Anaconda dia ya kalau misalnya komputernya mumpuni sih bagus, bisa, cuman saya pakai Google Colab aja gitu. Apalagi kalau yang kayak tadi image itu luar biasa itu, sampai nunggu 5 jam. Nggak kuat komputer saya, paling pakai Google Colab. Gitu sih, Pak. Terakhir ya, ini benar-benar terakhir ya Bu. Kalau tidak salah dari narasumber pertama itu datasetnya sampai 47.000 ya Bu ya. Kemudian kalau tidak salah Ibu juga bilang tadi datasetnya 1.000. Nah gitu. Sebenarnya idealnya untuk tesis atau untuk paper itu sebenarnya datasetnya berapa sih gitu? Apakah boleh gitu misalkan, oh saya dapat dataset publik yang hanya 200 sampai dengan 300 record, kemudian saya gunakan dataset tersebut sebagai bahan untuk tesis gitu. Apakah itu boleh atau kurang ideal kondisi tersebut Bu? Ya, makasih Bu. Terakhir aja Bu, makasih Bu. Iya, sama. Kalau 200, cuman misalnya 200 data, 300 data, itu kayaknya untuk bisa diolah pakai Excel aja gitu. Maksudnya data mining ini kan dia machine learning, dia mempelajari dari data historis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin bagus. Artinya kita bisa menemukan pola di situ. Kalau misalnya datanya sedikit, jadi polanya kurang terbentuk juga. Kalau misalnya lebih banyak, mungkin ada beberapa sampai jutaan, ribuan, itu lebih bagus karena tadi polanya itu bisa datanya bisa dilatih dan ditemukan pola gitu. Kalau biasanya data mining ribuan sih. Cuman kalau dikit, saya pernah baca artikel kalau dikit bisa pakai Excel aja, nggak usah pakai data mining, karena kalau model machine learning itu kan sudah rumit ya. Maksudnya dia kayak deep learning tadi ada layer-layer sebagai macam. Dan itu kan diperuntukkan untuk data yang kompleks gitu. Kalau datanya sederhana, dia bisa pakai decision tree gitu kan. Jadi data mining itu, machine learning itu lebih bagus pakai data yang lebih banyak supaya belajarnya lebih banyak, informasinya juga yang didapat lebih banyak gitu. Baik, terima kasih banyak Bu ya. Ya, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat ya, semoga menjawab. Oke, terima kasih kepada Pak Ahmad ya yang sudah tanya. Udah diborong semua nih sama Pak Ahmad. Izin tanya boleh nggak Pak Dedi, masih ada waktu nggak? Boleh. Boleh, silakan Pak. Mbak, saya mau nanya nih, kan Mbak tadi pakai SAP ya. Saya ini agak baru nih, kayak tools baru ya SAP itu.
Ini kan SAP itu digunakan untuk feature apa namanya? Important ya, Mbak ya? Buat Iya, ngetes ini fitur itu yang bagus yang mana gitu ya? betul. Atau kok hanya untuk gambarnya aja? Saya belum ini. Mohon penjelasan itu. Mungkin bisa saya pakai. Oke. Kalau Sharp itu dia penggunaannya adalah untuk menjelaskan model yang sifatnya black box. Model yang black box itu kayak gimana? Tadi yang transparansinya rendah ya, kayak deep learning, neural network, XGBoost, itu dia transparansinya rendah. Kenapa rendah? Misalnya kita masukin sebuah input nih ke dalam model itu, model XGBoost, deep learning ya tadi yang tadi deep learning. Dan tiba-tiba dia udah ngasihin output, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam model itu. Sebenarnya sih mungkin tahu ya kalau untuk data scientist. Cuman untuk pengguna kita mereka nggak paham apa sih yang terjadi di model itu, layer-layer sebagainya kan mereka nggak paham. Nah, untuk memudahkan mereka untuk memahami model itu bekerja, itu menggunakan analisa tadi nilai Sharp gitu. Jadi sebenarnya Sharp ini digunakan untuk menjelaskan model yang bersifat black box untuk supaya modelnya transparansi gitu. Kayak gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi nggak yang model-model yang seperti decision tree itu udah white box. Jadi mungkin nggak usah pakai analisa juga nggak apa-apa. Analisa Sharp. Dan analisa Sharp ini dia syarat dan ketentuan berlaku. Jadi nggak semuanya bisa pakai Sharp, nggak semuanya bisa pakai explainable. Jadi beberapa kasus misalnya rekomendasi film, rekomendasi game, itu kan dia kalau misalnya salah prediksi nggak terlalu berpengaruh apa-apa. Nah kalau misalnya explainable itu dia biasanya buat medis, karena salah diagnosa dikit itu kan bakal berpengaruh kemana-mana. Jadi makanya butuh explainable gitu. Lebih ke situ sih. Ini fungsinya explainable itu seperti itu. Jelas nggak ya? Jelas nggak Pak? Ya, cukup membantu. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Toto lagi ya, Pak. Ada pertanyaan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di 16.52 nih ya, berarti 8 menit lagi kita akan menyelesaikan agenda kita ini. Baik, untuk sesi kedua dari pemaparan Zulfa sudah selesai. Terima kasih kepada Bu Zulfati yang telah sharing, memaparkan hasil tesisnya ya. Semoga bagi kita yang masih semester 2, semester 1, semester 2, dan seangkatan saya, semester 3, juga tetap berjuang untuk bisa menyelesaikan perkuliahannya. Semester 4 juga berjuang, Pak. Oh iya. Belum selesai. Oh, belum selesai, Bu. Kan semester 4 lagi masih proses. Baik-baik, semester 4 juga. Semoga ya ACC judulnya ya. Ya, sebentar lagi kan. Okay. Bidangnya. Alhamdulillah dengan berakhirnya diskusi sesi 2 ini, maka kegiatan Jumat Ngelmu Research Sharing episode yang ke-9 ini telah selesai. Semoga memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Namun sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, marilah kita foto bersama ya. Mohon Bapak Ibu mengaktifkan videonya dan menggunakan foto background yang telah disediakan dan berikan senyuman terbaik. Jangan lupa isi presensi ya Bapak Ibu. Ya, silakan absennya diisi. Oke, 1, 2, 3. Oke, gimana penelitian sudah cukup? Boleh sekali lagi, Pak? Ya, silakan yang belum buka videonya. Nanti di share Pak Dedi.
Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Anton yang masih ada di Zoom dan juga Ibu Eni, dan kepada pemateri 1 dan pemateri 2 yang telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan Jumat Ilmu Research Sharing episode ke-9 hari ini. Insya Allah materi yang sudah disampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman serta yang kami banggakan yang sudah mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Kami tunggu kembali kehadiran Bapak Ibu di Research Sharing episode berikutnya yang akan dilaksanakan 2 pekan sekali. 2 pekan Ibu ya, sekali pada hari Jumat. Ya, ini baru mulai lagi. Insya Allah nanti berlanjut ya. Kalau Yes. ada yang mau berbagi boleh. Ya, Pak Ditawarkan Toto, Pak nanti Ari, silakan Pak. menghubungi ke tim di Prodi ya, Bu Rian atau Bu Laila atau Mbak Anita. Oh, baik. Silakan yang mau sharing-sharing ya. Nggak cuma semester 4 atau yang udah lulus, Bu ya? Iya, boleh. Oke, baik. Boleh papernya mau di-sharingkan gitu. Baik, Hasil eksperimennya. baik. Insya Allah nanti Pak Dedi. Oh, insya Allah. Tapi nggak ada kedekatan ini, Pak. Banyak tugas. Saya izin duluan ya. Pak Dedi sukses ya, Pak Dedi, Bu Julfati dan Terima kasih. Pak siapa Aldi. tadi? Adi Aldi. ya. Pak Aldi. Sukses Aldi. selalu. Ya, terima kasih, Ya, Pak. terima kasih Pak. Sehat selalu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami selaku moderator serta panitia mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Terima kasih. Pak Aldi, Mbak Jul, sama Iya, Pak Bu. Denny dan Terima kasih, teman-teman Bu. Mohon semuanya. maaf semuanya Ya. kalau ada kurang. Iya. Ya.